Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggun Pratiwi dengan NIM 20040163. Di sini saya dari kelas 4 Teknik Komputer akan mempresentasikan tentang ringkasan materi dari mata kuliah Citra Digital sebagai tugas ujian tengah semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan citra digital. Pada citra digital itu terdapat analog. Analog adalah tipe citra yang bisa dilihat oleh manusia, sedangkan manusia tidak bisa membaca citra dalam bentuk angka atau digital, karena pada saat komputer melihat sebuah citra akan menampilkan sebuah piksel dalam bentuk angka. Maka dari itu, saat melihat suatu bentuk citra menggunakan komputer sistem, kita dapat menghitung dan melakukan berbagai manipulasi bentuk. Dengan memiliki citra digital, kita dapat melakukan operasi matematika untuk menentukan berbagai metode pengamatan objek yang akan diamati, termasuk ke dalam pentingnya citra digital. Selanjutnya ada macam-macam metode citra digital yang dibagi menjadi 8. Yang pertama ada image reconstruction, yang kedua ada image reformatting, yang ketiga ada width atau dynamic range, yang keempat ada image processing, yang kelima ada fast image storage and retrieval, yang ke-6 ada fast and high quality image, yang ke-7 ada controlled viewing, yang ke-8 ada image analysis. Selanjutnya adalah pengertian citra. Citra adalah sebuah array atau sebuah matrik dari piksel persegi yang disusun dalam kolom dan baris. Pengambilan citra bisa dilakukan dalam sebuah file RAW, yang mana format file RAW ini adalah format pengambilan sebuah gambar data perekam dari sebuah sensor untuk menangkap foto. Berikut beberapa alasan penggunaan citra dalam bentuk file RAW. Yang pertama, mendapatkan kualitas tertinggi dari sebuah citra yang diambil. Yang kedua, mendapatkan level kecerahan atau brightness yang tertinggi, karena pada JPEG hanya mampu menghasilkan 256 level, sedangkan RAW bisa sampai 16.384 level. Yang ketiga, mudah menyesuaikan white balance. Yang keempat, bisa menyesuaikan RGB di foto untuk memperoleh hasil editan yang ciamik. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam citra digital. Yang pertama itu ada brightness atau kecerahan, adalah suatu intensitas cahaya yang melingkupi intensitas rata-rata suatu citra. Yang kedua ada kontras. Kontras merupakan sebaran terang atau gelap pada citra. Yang ketiga ada shape atau bentuk, merupakan sistem visual yang diinterpretasikan sesuai bentuknya. Yang keempat, yang terakhir itu ada warna. Warna merupakan panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Selanjutnya ada RGB dan CMYK. Pada citra digital terdapat kelompok warna yang dapat membentuk sebuah satuan bentuk, yaitu dibagi ke dalam kelompok RGB dan CMYK. Citra merupakan kumpulan piksel yang dapat membentuk suatu warna. Adanya piksel-piksel ini menjadikan suatu matrik yang mempunyai susunan simbol, bilangan, atau ekspresi yang dapat menghubungkan suatu baris dan kolom, sehingga terbentuk suatu persegi. Selanjutnya ada perbedaan antara computer vision dan image processing. Yang pertama yaitu ada computer vision. Computer vision diterapkan suatu algoritma image processing untuk meniru pengenalan objek yang dilakukan oleh mata manusia. Nah, yang kedua ada image processing. Image processing adalah untuk meningkatkan kualitas citra yang diolah, disebut image processing. Jadi image processing itu untuk meningkatkan kualitas citra yang diolah dari computer vision dan ditingkatkan kualitasnya di image processing. Selanjutnya yang kedua ada pengenalan Python untuk pengolahan citra digital. Pada Python itu terdapat software untuk mengolah citra digital. Yang pertama ada MATLAB. Kelebihannya, penerapan formula matematis yang lebih mudah dilakukan.
Kekurangannya sulit diterapkan di microcontroller. Yang kedua yaitu ada R atau bahasa R. Kelebihannya ringan seperti Python. Nah, kekurangannya tidak bisa diterapkan di microcontroller berbasis bahasa C atau Python seperti Arduino dan Raspberry. Yang ketiga ada Jupyter Notebook. Kelebihannya gratis, memiliki banyak library, serta ada juga kekurangannya yaitu karena banyak sekali library, maka kita harus rajin-rajin mengupdate library-nya. Selanjutnya ada pengenalan bahasa Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki struktur sintaks rapi dan mudah dipahami dibanding bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya ada fitur-fitur Python. Pada Python terdapat fitur-fitur yang pertama ada berorientasi kepada objek, yang kedua mudah dikembangkan, yang ketiga memiliki tata bahasa yang mudah dipahami, yang keempat banyak fasilitas pendukung cepat, yang kelima sistem memori otomatis. Selanjutnya ada library wajib Python. Yang pertama NumPy. NumPy dapat memudahkan pengguna dalam operasi aljabar linear seperti vektor dan matriks. Yang kedua ada Pandas. Pandas berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distring, group by, agregasi, dan teknik lainnya seperti SQL. Selanjutnya ada Matplotlib. Library Matplotlib akan membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan lebih rapi dan menarik. Yang ketiga ada dasar pembuatan gambar. Pada dasar pembuatan gambar ini itu terdapat OpenCV. OpenCV adalah metode yang digunakan untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, segi panjang, dan elips. Selanjutnya ada metode pembuatan gambar. Yang pertama yaitu ada garis. Garis dibuat menggunakan CV2 line. Yang kedua ada lingkaran. Lingkaran dibuat menggunakan CV2 cycle. CV di sini berarti OpenCV. Dan yang ketiga ada persegi panjang. Persegi panjang dibuat dengan menggunakan CV2 rectangle. Yang keempat ada elips. Elips atau bentuk lonjong dibuat dengan CV2 elips. Yang keempat, yang kelima atau yang terakhir itu ada polygon dibuat dengan CV2 polyline. Selanjutnya ada teks atau tulisan. Teks dapat ditulis ke citra dengan menggunakan view text dengan bentuk dasar pemakaiannya seperti berikut. Selanjutnya yang keempat ada pengolahan citra berbasis pixel. Membuat bingkai atau tepi gambar diubah menjadi hitam merupakan bentuk pengubahan nilai pada pixel. Yang kelima ada pemakaian CV2 filter. Yang pertama pada CV2 filter itu ada larik. Bentuk pemakaian CV2 filter yaitu sebagai berikut, itu ada argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan argumen 1 berisi citra, argumen 2 berisi jumlah bit, argumen 3 berisi kernel. Selanjutnya ada filter lolos bawah. Pada filter lolos bawah ini berfungsi untuk meloloskan bagian frekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, juga berguna menghaluskan draw, serta untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Selanjutnya ada filter lolos tinggi. Pada filter lolos tinggi digunakan untuk melewati frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah, serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Selanjutnya ada filter penonjolan. Filter ini digunakan untuk memberikan efek penonjolan atau menonjol. Yang selanjutnya itu ada filter hingeboss. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya, yaitu C. C itu diartikan bahwa kalau C yang lebih besar dari 8, misalnya 9, berarti akan menampilkan suatu nilai tertinggi pada titik tengahnya. Yang keenam ada ekualisasi histogram. Pada ekualisasi histogram memperoleh
dengan intensitas distribusi secara seragam pada citra dan dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Selanjutnya ada perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan Min filter. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk, misalnya draw atau noise. Citra mengalami komposisi yang buruk, draw atau noise, gambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra. Sekian yang bisa saya jabarkan mengenai presentasi dari ringkasan materi citra digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita akan membahas tentang materi di pertemuan 2 dan 3 yaitu kaitan untuk citra digital. Yang pertama memanggil dan menampilkan gambar. Kita copy dulu skripnya. Selanjutnya kita ganti. Nah, untuk gambar ini itu terserah kita mau pakai gambar mana ya. Selanjutnya kita run dengan menekan Shift dan Enter. Selanjutnya setelah kita sudah menuliskan nama gambar yang akan kita run, selanjutnya kita run dengan menekan Shift dan Enter. Nah, ini pada citra 3 dan juga outputnya akan dihasilkan adalah 3 yaitu citra 3, citra 2, serta yang terakhir citra 1. Selanjutnya kita akan menampilkan modul movie. Nah, pada modul movie ini kita importkan library movie serta di bawahnya kita akan melihat berapa versi movie yang ada di laptop kita. Selanjutnya kita akan menuju ke larik berdimensi 1. Nah, pada larik berdimensi 1 ini kita akan menampilkan data-data pada array dan kita print datanya yaitu ada 5 data, 50, 77, 30, 1, dan 22. Selanjutnya kita tampilkan tipe data yang digunakan pada array tersebut yaitu ada NumPy ND array. Selanjutnya kita akan masuk ke larik berdimensi 1 script selanjutnya. Dan sebelum kita masuk ke script selanjutnya, ada sedikit penjabaran tentang larik berdimensi 1 yang dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui array. Nah, selanjutnya kita akan print data kedua. Pada data kedua ini digunakan untuk menyatakan elemen dengan indeks 2, yang mana pada indeks tersebut dimulai dari angka 0. Berarti 50 adalah 0, 77 adalah 1, 30 adalah 2, 1 adalah 4, 22 adalah 1 adalah 3, 22 adalah 4. Dan kita print datanya. Selanjutnya kita tambahkan line data. Pada line data yang terlihat adalah terdapat 5 data. Dan tersebut itu menyatakan jumlah elemen data yang disediakan pada web tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke larik berdimensi 2. Nah, pada larik berdimensi 2 ini menunjukkan pembentukan larik yang diberi nilai awal dan kemudian diikuti dengan cara untuk menampilkan isi larik dan tipe data larik. Pertama kita tampilkan datanya pada matriks MPRI, sekian, dan kita print semua datanya. Serta kita masukkan tipe matriks data tersebut itu apa. Selanjutnya kita akan mulai menampilkan matriks 2,1
Dan ini pada input 14, outputnya adalah 0, input 15 print matriks, dan semuanya input 16 matriks. Selanjutnya kita akan menuju ke larik berdimensi 3. Pada larik berdimensi 3 ini kita akan menampilkan tipe-tipe dimensi 3 sudah disediakan. Kita akan fokus, kita run dengan shift dan enter ya. Selanjutnya, tampak bahwa terdapat dua indeks yang disebutkan dalam 3 dim untuk mengakses suatu elemen larik berdimensi 3. Notasi seperti dim 00,0 boleh ditulis menjadi 3 dim, yaitu 0 sendiri, 0 sendiri, dan 2 sendiri. Seperti pada input 19, 20, dan input 21. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode shape yang dapat digunakan untuk mendapatkan jumlah baris dan kolom pada larik berdimensi 3. Nah, berikut cara untuk mengakses elemen larik berdimensi 3 untuk mengetahui jumlah baris, kolom, dan kedalaman secara individual menggunakan script yang ada pada input 23 ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tipe data elemen larik. Pada tipe data elemen larik ini, kita akan masukkan satu persatu ke dalam output input-input yang berbeda. Kita menghasilkan output atau hasil yang berbeda pula. Kita copy, kita masukkan ke input, serta kita lihat outputnya menjadi INT 32. Selanjutnya pada B, kita isikan, kita paste, kita run, hasilnya adalah flat 64. Berarti itu INT 32 plus 64, berarti itu adalah tipe datanya, tipe data INT, tipe data. Selanjutnya pada set, kita masukkan tipe datanya. Itu bisa terlihat yaitu INT 64. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaksesan larik. Nah, pada pengaksesan larik, elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk sejumlah elemen. Sebagai contoh, matriks 2 dan 1/3 berarti 2 baris pertama dan kolom 1 dan 3. Selanjutnya kita akan masukkan scriptnya. Maka akan terlihat outputnya itu array 2, 3, 4 akan kayak dirapikan. Selanjutnya kita akan copy pada baris kedua, baris 2 baris pertama dan kolom 1 dan 3. 2 baris pertama yaitu 2 dan 3 serta pada kolom 1 dan 3. Pada dan kolom 1 dan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi matematika pada larik. Pada operator penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dapat digunakan pada dua larik yang berbeda. Kita akan masukkan mappingnya, serta kita akan dengan shift dan enter. Selanjutnya masih utara. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke perkalian 3 matriks. Pada perkalian 3 matriks ini, itu terdapat ordo 2x2 yang masing-masing diberi nama mat A, mat B, dan mat C.
Pengerjaan dengan nanti dihasilkan A kalimat B kalimat C. Selanjutnya kita masukkan script input nanti. Ya, kita copy, lalu kita pastekan di inputnya. Selanjutnya kita masukkan lagi print mat A, mat B, dan mat C untuk menampilkan outputnya. Ya, akan terlihat outputnya. Selanjutnya kita akan menuju ke tutorial resize pada citra. Pada resize ini kita akan copy semuanya. Maka akan menghasilkan resize citra 1 dengan ukuran sekian dan resize citra 2 dengan ukurannya ini. Oke. Selanjutnya kita menuju ke tutorial rotate pada citra. Nah, kita akan masukkan scriptnya. Nah, ini rotate 1 dan ini rotate 2. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pada pertemuan 4 dan 5, yaitu tentang dasar pembuatan gambar. Yang pertama kita akan mencoba untuk garis. Nah, pada garis akan menampilkan garis irisan tengah dan horizontal dan vertikal. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang fungsi-fungsi gridnya, yang mana pada jumlah garis ini itu untuk memperoleh jumlah garis dan kolom pada citra. Selanjutnya tengah dan X tengah, Y tengah itu untuk memperoleh titik tengah citra agar bisa membentuk suatu garis yang vertikal dan horizontal. Selanjutnya itu ada ini dan ini. Nah, ini itu penggunaan warna abu-abu atau nilai DGR-nya itu 128. Oke, selanjutnya kita akan dan outputnya akan seperti ini tadi hasilnya ya. Selanjutnya kita akan menuju ke lingkaran. Pada lingkaran kita akan copy scriptnya dulu. Setelah itu kita pastikan putaran dengan shift dan enter, akan terlihat bentuk lingkaran pada tengah-tengah citra kita, foto kita atau hasilnya ya. Jadi kita akan mencoba satu persatu. Nah, pada jumlah garis citra set 0 itu untuk memperoleh jumlah garis dan kolom. Selanjutnya ada X tengah. Y tengah itu untuk memperoleh titik tengah citra agar bisa membentuk suatu lingkaran. Serta ada 100, ini sekian, sekian, dan sekian untuk membuat lingkaran di titik tengah. Selanjutnya kita akan masuk ke persegi panjang. Pada persegi panjang ini kita akan copy terlebih dahulu
dulu script ya, itu kita pastikan. Kita close dulu ya tadi lingkarannya. Nah, ini adalah hasil dari proses kerja. Selanjutnya kita close terlebih dahulu dan kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuknya. Nah, buat citra berwarna putih ini itu untuk pembentukan citranya, dan pembentukan buat dua persegi panjang itu untuk membuat persegi panjang berwarna hitam dan outline berwarna hitam. Selanjutnya pada rectangle citra ini itu untuk membuat persegi panjang dengan outline berwarna hitam. Dan tadi ya yang ini itu outline warna merah, ini itu outline warna hitam. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan elips. Kita akan copy dulu scriptnya. Nah, elipsnya akan terbentuk seperti ini. Nah, pada elips itu ini kan ada pembentukan elips yang utuh. Selanjutnya ini ada pembentukan elips yang sebagian. Jadi kita akan lihat scriptnya yang utuh ya ini. Yang sebagian itu yang di bawahnya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke polygon. Nah, copy dulu scriptnya. Kita tampilkan dan kita akan menghasilkan bentuk polygon dengan garis-garis hitam ini. Oke. Selanjutnya warnaan poligon. Ketika poligonnya cuma biasa aja dengan padanan hitam, sekarang kita akan gunakan warnaan pada poligon. Maka akan terbentuk warna biru di dalam bentuk poligon tersebut. Oke. Selanjutnya yang terakhir pada materi 4 dan 5 ini itu ada pembuatan tulisan atau teks. Nah, pada pembuatan tulisan atau teks tersebut akan menghasilkan suatu output dengan tulisan yang kita tulis atau kita ketikkan di sini. Ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan citra berbasis pixel pada tatapan ke-6. Yang pertama kita akan bahas tentang bingkai citra berskala keabu-abuan. Kita akan copy scriptnya. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu. Kita akan menjelaskan pada hasil citra.copy itu untuk metode copy atau menyalin diperlukan agar nilai pada hasil bersifat independen terhadap citra. Selanjutnya ada tebal dan hitam. Untuk konstanta tebal dinyatakan tebal bingkai dalam satuan piksel dan disebutkan sebanyak 4 kali proses untuk membuat kotak yang berwarna hitam. Yang terakhir ada jumlah garis dan jumlah kolom. Ini menyatakan untuk memperoleh jumlah kolom dan garis pada citra.
Selanjutnya kita akan copy script berikutnya untuk melihat output yang akan keluar. Maka outputnya akan keluar dari berikut. Ini kan gambar asalnya seperti ini. Selanjutnya kita sudah menambahkan citra dan codingannya, maka akan berbentuk bingkai hitam seperti ini. Nah, untuk ini yang selanjutnya itu bingkai di atas, itu perintah untuk membentuk bingkai pada bagian atas. Kita lihat bagian atas ini. Terus yang kedua ada bingkai di bawah, perintah untuk membentuk bingkai pada bagian bawah. Terus perintah untuk membentuk bingkai pada bagian samping kiri. Dan script yang ini itu perintah untuk membentuk bingkai pada bagian samping kanan. Dan yang terakhir ada gv.inshow dan gv.inshow lainnya, itu perintah untuk menampilkan citra pada citra dan hasilnya, dan ini citra awalnya. Dan selanjutnya ada pada bingkai citra pewarna. Pada bingkai citra pewarna ini, perbedaan utama dengan gambar citra keabu-abuan hanya terletak pada kode hitam. Kalau pada pewarna, kita akan menampilkan 000-nya ada 3 kali, sedangkan pada bingkai keabu-abuan cuma 0 aja hitamnya. Ya. Dan pada citra berskala keabu-abuan, hitam berupa besaran skala, sedangkan pada citra berwarna berupa senara yang mengandung 3 elemen yang menyatakan 3 komponen penyusun warna. Berarti ini ada B, G, dan F. Selanjutnya kita akan tampilkan script selanjutnya untuk menampilkan output dari bingkai citra berwarna. Kita copy, kita masukkan, lalu kita run dengan shift enter. Nah, hasilnya akan seperti berikut. Bentuknya seperti ini, gambar asal dan gambar asli. Dan jika kita ingin mengubah gambarnya, gambar berwarna ini, kita bisa tulis aja di sini dengan maka yang akan tampil adalah seperti ini. Ini gambar aslinya, ini gambar bingkai berwarna, gambar hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemakaian CV2 filter pada pertemuan ke-7. Yang pertama kita akan membahas filter lolos bawah. Filter lolos bawah ini digunakan untuk meloloskan bagian yang berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Pada filter lolos bawah kita akan kopikan terlebih dahulu scriptnya. Kita akan langsung merunnya. Run ini adalah hasilnya. Hasilnya itu akan sejajar. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan masuk ke filter lolos tinggi. Pada filter lolos tinggi ini itu digunakan untuk menawarkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Oke, kita akan coba mengcopy scriptnya terlebih dahulu agar bisa terlihat output yang akan keluar nantinya. Nah, ini adalah filter lolos tinggi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke filter himpush.
Nah, pada filter Hindbos ini itu digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengah. Jadi kita pastikan di sini. Nah, akan menghasilkan citra seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke filter penonjolan. Nah, pada filter penonjolan ini, kernel yang digunakan itu untuk memperoleh efek penonjolan pada citra. Kita akan copy dulu. Selanjutnya kita akan merun filter penonjolan ini. Maka akan terlihat filter penonjolan yang ditonjolkan pada saat ini citra aslinya, ini citra setelah melakukan filter penonjolan. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 8 dengan materi equalisasi histogram. Pada equalisasi histogram itu terdapat histogram dengan citra abu-abu. Yang pertama kita akan copy dulu untuk melihat outputnya. Ini maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Mungkin kita akan mengubah jadi 3. Maka yang terlihat adalah seperti ini. Hasil untuk histogram citra abu-abu. Ini yang tadinya awalnya bergambar seperti ini akan masuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke histogram dengan help. Oh iya, sebelum kita masuk ke histogram citra dengan GEL, saya akan menjelaskan sedikit tentang equalisasi histogram citra berwarna. Pada saya akan menjelaskan tentang equalisasi histogram citra abu-abu. Ada equal ini itu adalah perintah untuk membuat equalisasi histogram pada citra. Sedangkan hasilnya itu untuk menampilkan citra dengan tumpukan horizontal. Selanjutnya kita akan coba untuk histogram citra berwarna terlebih dahulu. Histogram warna kita akan kopikan scriptnya. Lalu kita tampilkan outputnya akan seperti ini. Nah, pada citra berwarna itu karena LED-nya ada yang berwarna, karena LED-nya ini gunakan untuk perintah membagikan kanal. Terus equalisasi kanal LED-nya itu ganti ABC. Itu perintah untuk membuat equalisasi histogram pada citra. Selanjutnya equal kita lambangkan dengan LED ya. Itu perintah untuk menggabungkan kanal. Selanjutnya akan ditampilkan histogram citra dengan GEL. Tekankan, maka akan membentuk seperti ini. Dan mungkin kita akan ubah gambarnya jadi seperti ini.
akan tercipta seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke histogram kita dengan gel berwarna dan maka akan terlihat seperti ini. Oke, kita akan run hasilnya. Akan terlihat seperti berikut hasilnya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan 9 yaitu tentang morphological image processing. Yang pertama kita akan masuk ke morfologi citra. Kita akan fokus scriptnya. Kita akan tampilkan dengan run. Maka akan terlihat citra asli, citra grayscale, dan citra ini. Selanjutnya adalah proses morfologi. Kita copy scriptnya. Kita akan melihat hasilnya. Maka akan terlihat morfologinya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 12 yaitu tentang transformasi Fourier. Pada pertemuan 11 itu tidak ada latihan script untuk Python. Jadi kita akan langsung masuk ke pertemuan 12 yaitu yang pertama tentang visualisasi Fourier transformation. Selanjutnya kita akan copy dulu scriptnya. Kita akan tampilkan outputnya. Akan terlihat output yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke alternatif. Kita kembali copy script alternatif. Kita mencoba buka dan terlihat hasil citra awal dan max spektrumnya. Selanjutnya kita akan masukkan dua citra berbeda. Pada dua citra yang berbeda, kita akan tampilkan outputnya untuk melihat hasil-hasilnya. Di dua citra berbeda itu akan dihasilkan satu citra alam dan max spektrum yang berbeda. Beda dari dua gambar. Nah, yang selanjutnya ada huruf. Selanjutnya kita akan run outputnya. Run input sehingga menghasilkan output. Yang pertama ada huruf. Kita coba huruf dengan gambar 1 dan gambar 2 yang menghasilkan masing-masing max spektrum. Selanjutnya ada himpas filter kontak. Kita akan kopas scriptnya, kita pastikan run. Hasil runnya akan terlihat seperti berikut. Selanjutnya ada himpas filter bunda. Kita markdown dan tulis himpas
tertunda. Kita kembali kopikan skripnya. Kita run. Setelah itu bisa terlihat hasil-hasil. Selanjutnya ada low pass filter. Low pass filter ini kita akan kopikan kembali skripnya. Dan kita masukkan run. Setelah kita run maka akan terlihat hasilnya. Lanjut pada band pass filter. Band pass filter. Akan kopas di sini. Selanjutnya kita run. Di cobaan berikut akan juga terlihat hasilnya. Selanjutnya kita akan maju ke pertemuan 13. Setelah tadi pertemuan 12 kita sudah membahasnya. Dan di pertemuan 13 ini kita akan bahas tentang macam-macam noise pada citra. Kita lanjut saja dengan copy codingannya. Kita run. Selanjutnya akan terlihat bahwa noise pada citra asli dan Gaussian. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Kita akan bahas tentang noise reduction with spatial pada pertemuan ke-14 ini. Kita lanjut saja dengan skripnya. Oh, maaf, skripnya belum selesai. Kita akan kembali copy. Kita copy. Ya, paste. Maka akan terlihat gambar citra asli memakai schematic dan memakai CV Gaussian. Baik, terima kasih penjelasan materi PPT dari UTS Citra Digital dan latihan script Python di Jupyter Notebook pada setiap latihan-latihan dari setiap materi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.